Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik, iya, baik, iya. Oke bu, gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, semuanya hadir bu? Oh iya, baik ibu-ibu. Di sini kita ingin melanjutkan dari pertemuan selanjutnya, yaitu modul keempat tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, ibu-ibu. Jadi sebelum kita masuk ke acara ini bu, ataupun sebelum kita masuk ke pembahasan kita, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bu, supaya acara kita ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik ibu-ibu, di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berhadir, yang telah menyempatkan hadir dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang biasa kita singkat dengan P2K2 ibu-ibu. Oke ibu-ibu, di ibu-ibu sampai di sini ibu-ibu paham kan pertemuan kita ini apa? Yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi jangan sampai lupa lagi bu. Itu harus kita ingat setiap kita pertemuan, yaitu pertemuan P2K2. Baiklah ibu-ibu. Di sini biar semangat. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, ibu bilang pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke bu? Oke, sekarang kita mulai bu. Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan kepada ibu-ibu kita semua. Oke bu. Kemudian tambahnya lagi bu. Kalau saya bilang halo, ibu jawab hai. Kalau saya bilang apa kabar, bu bilang dahsyat. Oke bu. Oke, sekarang kita mulai bu. Halo, hai, apa kabar? Dahsyat. Oke, ya. Oke, semangat bu ya. Oke, nggak ada yang lupa sarapan tadi bu kan? Oke ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang pertemuan keempat ini bu, yaitu modul tentang perlindungan anak. Dan kita membahas di langkah yang ketujuh dengan pembahasan pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Jadi bu, di sini ibu-ibu sudah tahu apa itu anak-anak istimewa bu? Ada yang tahu bu? Anak-anak istimewa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa membantu bu? Anak-anak istimewa itu apa? Oke. Sekarang di sini saya mencoba membantu ibu-ibu menjelaskan bahwasanya anak istimewa itu ialah anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Itu makanya dibilang istimewa bu, anak yang berkebutuhan khusus, baik dari segi mental ataupun dari geraknya atau fisiknya bu. Dia tidak sama dengan anak-anak seusianya bu. Dia mempunyai fisik, bentuk fisik dan mentalnya beda. Makanya dia dikategorikan sebagai anak istimewa ibu-ibu. Jadi di sini kita membahas tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Jadi bu, anak istimewa ini rentan juga bu mendapatkan kekerasan. Contohnya di tetangga-tetangga kita pasti ada bu anak-anak istimewa ini. Namanya anak-anak istimewa kan tidak normal bu, geraknya maupun tingkah lakunya. Dia mentalnya itu bu tidak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi makanya kadang anak-anak istimewa ini kadang sering kena bully ataupun diejek oleh teman-temannya bu. Jadi kan banyak, mungkin dari tetangga-tetangga kita bu kan banyak bu
yang mungkin adalah beberapa yang mempunyai anak istimewa tapi dikucilkan oleh tetangga-tetangganya, Bu. Ada, Bu, ya kan? Iya. Kemudian anak istimewa ini kadang ada juga, Bu, yang disembunyikan orang tuanya karena malu, bahkan tidak disekolahkan, Bu. Ada, Bu, pasti kan? Jadi jangan, Bu, itu tidak boleh. Anak istimewa ini harus kita sekolahkan, harus kita berikan semangat, Bu. Oke. Sekarang saya meminta kepada ibu-ibu untuk mengemukakan ataupun menyampaikan pendapatnya tentang cara pencegahan anak istimewa yang sering mendapatkan kekerasan, Bu. Siapa yang bisa jawab, ibu-ibu? Ayo, siapa di antara kita yang bisa jawab tentang cara pencegahan terhadap anak yang rentan mendapatkan kekerasan, terutama terhadap anak yang istimewa? Siapa, Bu? Oke. Oh, ibu siapa? Ibu Rita. Coba ibu jelaskan, Bu. Oke, ya, terima kasih kepada Ibu Rita yang telah menjelaskan. Sepengetahuan kita saja, Bu, tidak perlu harus lengkap, harus apa tidak. Oke, terima kasih ibu-ibu ya, tepuk tangan kepada Ibu Rita ya. Baik ibu-ibu, sekarang kita buka di flip chart 19 di buku pintarnya. Ibu-ibu kan bawa buku pintar ya, Bu. Flip chart 19 halaman 29. Halaman 29, Bu. Ada, Bu? Oke. Siapa yang bisa membantu saya untuk membacakannya, Bu? Ibu Ani, ya. Coba Ibu Ani, coba Ibu bacakan di flip chartnya, Bu. Lihat di buku pintarnya halaman 29 bagian atas, Bu, tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Coba Ibu jelaskan, bacakan, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Ani yang telah membantu saya untuk membacakan tentang flip chart 19 halaman 29 ini, Bu. Oke, Bu, di sini saya mau menanyakan juga ini, Bu, tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Mungkin ada di sekitar kita, Bu, ya. Yang pertama, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Jadi, Bu, siapa yang bisa menjelaskan, Bu, dari poin yang pertama ini, Bu? Oh ya, terima kasih kepada Ibu Ketua. Oke, Bu. Bagus, memang betul sekali, Bu, bahwasanya anak ini adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sebagai orang tua berkewajiban menjaga, Bu. Jadi apabila seandainya di antara kita ada yang memiliki anak istimewa, kita harus menjaganya, Bu. Harus merawatnya dengan baik, karena ini adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau seandainya kita menyia-nyiakannya, Bu, maka Tuhan ataupun Allah Yang Maha Kuasa akan murka, Bu. Karena semua anak di mata Tuhan, di mata Allah itu sama. Ibu, sekarang kita lanjut ke yang poin kedua. Tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Ada, Bu, di antara kita yang memiliki anak istimewa ataupun tetangganya, nampak Ibu lah, tetangga-tetangga kita, Bu, ada yang merasa malu mempunyai anak yang istimewa ini, Bu. Ada? Oh, coba Ibu Lili, coba Ibu terangkan dulu. Ceritakanlah, Bu, pengalaman daerah sekitarnya ataupun tetangganya, ataupun mungkin ada di keluarga Ibu, misalnya saudara ataupun siapa. Oh iya, bagus sekali, Bu Lili. Memang betul, Bu, kadang ada juga orang tuanya yang merasa malu, tapi itu tidak boleh, Bu.
kita tidak boleh merasa malu, Bu, mempunyai anak istimewa ini. Kita harus samakan bahwasanya anak yang normal dengan anak yang istimewa ini adalah sama, Bu. Mereka wajib mendapatkan hidup yang layak, pendidikan yang layak, Bu. Mereka sama, cuman mungkin bentuknya saja yang berbeda, Bu. Perlakuannya pun harus berbeda. Anak istimewa ini harus diperlakukan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, Bu. Karena dari usia balita sampai dengan dewasa dia tetap begitu, Bu. Jadi kita harus memperlakukannya dengan yang istimewa juga, Bu. Harus dengan yang istimewa. Kemudian poin yang ketiga, mau memperkenalkan anak istimewa dengan lingkungan. Siapa, Bu? Ibu tahu kan sampai yang mau memperkenalkan anak istimewa dengan lingkungan? Contohnya seperti ini, Bu. Kita misalnya mempunyai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan anak yang bagus saja, Bu. Misalnya ada di antara keluarga kita yang mendapatkan anak istimewa, kita harus mau memperkenalkannya dengan lingkungan, Bu. Jangan kadang ada mungkin di antara kita atau tetangga-tetangga kita yang karena mungkin malu, jadi anak ini di apanya, Bu, dikurungnya aja di dalam kamar. Itu bisa nanti mengganggu mental si anak. Mentalnya akan tertekan, dia akan depresi ataupun frustasi, stres. Jadi dia nanti bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, Ibu. Jadi itu tidak boleh. Kita harus memperkenalkannya dengan lingkungan. Kemudian kita lanjut ke nomor poin kelima, memberikan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak istimewa. Memberikan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak istimewa. Contohnya, Bu, misalnya seperti ini. Ada tetangga kita ataupun saudara kita yang memiliki anak istimewa. Mungkin kalau dari pribadinya, mungkin si orang tuanya ini, si tetangga kita ini mungkin ada yang merasa malu. Pasti ada, Bu. Mentalnya tertekan sebagai orang tua. Pasti sebagai manusia, sebagai manusia, kita pun pasti ada merasa kecewa, pasti ada, Bu. Tapi itu tidak boleh. Jadi kita sebagai tetangga ataupun saudaranya, kerabatnya, kita harus memberikan dukungan. Kita harus memberikan dukungan moral ataupun dukungan sebagai saudara, tetangga, bahwasanya anak ini tetap menjadi anak yang berbakti. Tidak ada yang sia-sia. Ibu-ibu kita harus menjelaskan, harus membantu, menenangkan ataupun memberikan dukungan kepada si orang tua tersebut, Bu, supaya tetangga kita ini tidak mentalnya tidak tertekan, ataupun kadang ada yang frustasi. Banyak, Bu, seperti yang di TV-TV kita lihat kan ada. Sedangkan yang sempurna saja anaknya dibuang, apalagi yang anak istimewa ini, Bu. Kan banyak, Bu, di TV-TV sering kita tonton. Ya, Bu. Oke, kemudian yang poin terakhir yang keenam, mempercayai anak untuk dapat mandiri melalui dukungan dengan kasih sayang. Contohnya yaitu kita harus percaya, Bu, bahwasanya anak ini harus mandiri, tapi tetap di bawah pantauan kita, Bu. Tetap dengan rasa kasih sayang sebagai anak, sebagai dukungan kita kepada si anak, Bu. Jadi kita tidak boleh ataupun jangan sekali-sekali kita tidak memberikan kasih sayang kepada si anak ini, Bu. Karena anak yang istimewa tetap mendapat perlakuan yang khusus, beda dengan anak-anak yang normal lainnya. Jadi sampai di sini sudah paham, Bu? Oke, iya, Bu. Sekarang semangat pagi, tetap semangat luar biasa. Iya, oke, Bu. Apa kabar? Dahsyat. Iya, oke, Bu. Mungkin sampai di sini dulu, Bu, untuk pertemuan kita. Dan mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan bulan depan. Dan saya harap kepada ibu-ibu semua,
simpan buku pintar dan modulnya untuk pertemuan selanjutnya. Tolong bawa Bu, jangan ada yang kelupaan. Dan tolong saya minta kepada ibu-ibu untuk tetap mempelajarinya di rumah. Jadi nanti ada yang tidak bisa ataupun tidak dapat ibu pelajari ataupun kurang paham dari buku pintar dan modul tersebut, ibu bisa tanyakan nanti di pertemuan kita selanjutnya Bu. Oke Bu ya. Oke, mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita ini Bu, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu, sampai di sini dulu Bu. Kalau salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ibu-ibu semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu.